Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah itikaf Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana alhamdulillah sampai saat ini di hari ke-23 ya, dari bulan suci Ramadan, kita alhamdulillah masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat semangat ya, atau paling tidak bersabar. Kalau tidak semangat berarti sabar yang dipakai. Kalau semangat kan apa ya? Kalau semangat itu tidak ada unsur memaksa diri karena memang sedang semangat. Tapi kalau bersabar itu ada unsur memaksakan diri, karena sabar itu maknanya kata para ulama habsun nafsi alal mahbub wal makruh, itu sabar ya. Bilih pada ditulis kayak mangga bisa nggak ditanyakan. Sabar ya. Ya kalau semangat itu nggak ada sabar di situ ya. Tapi para ulama menyebutnya bahwa ya definisi sabar itu ya habsun nafsi alal mahbub wal makruh gitu ya. Menahan diri, mengendalikan diri dari segala sesuatu yang kita sukai dan segala sesuatu yang tidak kita sukai. Buktinya, indikatornya, kalau kita lulus mengendalikan diri dari segala sesuatu yang kita sukai, maka kita tidak melakukan itu. Kita tidak mengonsumsi itu kalau berupa makanan atau minuman gitu. Kemudian indikator kita lulus dari menahan diri dari segala sesuatu yang kita tidak sukai, berarti kita melakukannya. Bukan kita tidak sukai berdasarkan pengetahuan ya, tapi berdasarkan rasa kita. Kalau berdasarkan pengetahuan, kita pasti akan menjawab minuman keras kita tidak suka, karena itu tidak boleh. Sebab sangat boleh jadi ada yang memang tidak minum minuman keras bukan karena tidak suka, bukan karena faham bahwa itu haram, tapi kan memang tidak suka saja gitu. Maka dalam hal ini bahwasannya menahan diri dari segala sesuatu yang kita tidak suka, yang kita rasakan bahwa kita tidak suka. Sebagai contoh misalnya, saya sedang tidak mood untuk baca Quran. Kemudian ketika saya ditanya misalnya, apakah saya tidak suka baca Quran? Kalau saya jawab dengan pengetahuan, saya suka. Karena baca Quran itu beribadah. Nilai pahalanya per huruf, bukan lagi per kata, apalagi per ayat, tapi per huruf. Tapi kalau dijawab berdasarkan rasa, mungkin saat itu kalau saya jujur, saya jawab saya sedang tidak suka baca Quran. Tapi ketika itu kemudian misalnya saya mengaktifkan sabar saya, yang maknanya adalah habsun nafsi alal makruh, mengendalikan diri dari segala sesuatu yang tidak suka, kemudian saya melakukannya, maka berarti itu saya sedang bersabar dalam menjalankan ketaatan. Itu dalam ini. Maka ketika kita misalnya juga dalam hal ini mengendalikan diri dari segala sesuatu yang memang kita sukai, tapi kemudian kita tidak melakukannya, maka itu indikator bukti bahwasannya kita memang sedang mengendalikan diri, sedang bersabar, sedang mengaktifkan sabar kita gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika bapak ibu taraweh lamun dipimpin ku imam nulila ngimamna, eta hoream atau seneng? Hoream kan, kukulutus balik teh. Lain menang pahala kalau ngomongkeun imam. Maka ketika itu, kemudian ketika kita mengaktifkan sabar kita, maka kita akan bertahan.
Mungkin di dalam hati kita berdoa kepada Allah, ya Allah istiqomahkan aku, kokohkan aku, kuatkan aku ingin halawatul iman. Karena kata para ulama di antara halawatul iman itu maknanya adalah kita mampu bertahan lama dalam beribadah dengan durasi yang lama. Itu berarti kita mendapatkan halawatul iman gitu. Tapi biasanya kita sebagian dari kita atau dalam kondisi tertentu kita belum sanggup bertahan dengan durasi yang lama dalam beribadah. Kalau baca Quran ingin buru-buru sedekah. Karena kalau baca Quran ulah dibukaan lembaran antep kan. Batasannya waktu saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, mohon maaf sebelumnya saya terlambat Harusnya saya jam 1 sudah ada di sini. Tapi mohon maaf saya terlambat karena satu dan lain hal. Dalam kesempatan kali ini kalau tadi disampaikan bahwa di tahun lalu temanya adalah itu, saya juga sudah tidak ingat lagi Untung saja bukan itu yang disampaikan lagi. Kalau itu yang akan saya sampaikan lagi, mungkin Bapak Ibu mengatakan kan udah. Tapi kalau ini udah nggak apa-apa, sekedar mengingatkannya lagi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Ayat ini berbicara tentang 3 dosa yang disebut berurutan di dalam ayat itu 3 dosa yang disebut berurutan. Sehingga nanti mungkin kita bertanya kenapa disebutkan berurutan? Apakah memang itu berurutan atau jenis gitu. Baik kita bacakan terlebih dahulu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Berarti kita yang diseru, hamba Allah yang beriman. Kata para ulama, ketika kita sebagai bagian dari hamba Allah yang beriman kemudian diseru oleh Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an, maka kata para ulama itu berarti kalau dalam konteks bahasa Arab itu litanbih, untuk membuat kita itu bersiap diri gitu. Untuk membuat kita itu dalam hal ini memiliki perhatian yang full terhadap seruan itu. Karena kata para ulama, ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, kenapa kita harus bersiap-siap? Karena setelah panggilan itu kemungkinannya 2. Kemungkinan yang pertama adalah Allah akan memberikan perintah kepada kita. Kemungkinan yang kedua adalah Allah akan memberikan larangan kepada kita. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu, ketika kita dipanggil itu, para ulama menjelaskannya bahwa kita harus bersiap-siap. Karena setelah itu nanti imma ada perintah yang harus kita laksanakan, atau misalnya ada larangan yang harus kita tinggalkan gitu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Kata Allah, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Kebanyakan dari prasangka. Kemudian alasannya kata Allah kenapa harus dijauhi kebanyakan dari prasangka? Karena kata Allah, inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu sebagian dari prasangka itu ada yang memang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya geser ke ilmu usul fikih Dalam teori ilmu usul fikih itu, dalam bentuk kata larangan, Allah melarang kita tidak selalu dengan mengatakan jangan begini, jangan begitu, enggak. Tapi terkadang Allah melarang kita itu dengan bentuk kata perintah. Tapi perintahnya bukan perintah untuk melakukan, tapi perintahnya perintah untuk menjauhi, perintah untuk menghindarkan diri. Nah, di sini bentuk katanya perintah, tapi maksudnya larangan. Bentuk katanya perintah, tapi perintahnya perintah untuk menjauhi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, itu perintah dari kata ijtanaba, ijtanibu, jauhilah gitu. Jauhilah oleh kalian terkait dengan kebanyakan prasangka. Kemudian juga dalam teori usul fikih, beda halnya dengan perintah. Kalau perintah itu tidak mesti segera untuk dilaksanakan. Tapi kalau misalnya ada larangan, maka sejak turunnya larangan itu, sejak tibanya larangan itu, sejak itulah
kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di waktu tertentu saja. Misalnya hari ini mah oke lah, enggak gitu. Enggak bersuudzon, tapi mungkin besok-besok mah enggak tahu deh. Enggak. Sejak hari itu, sejak saat kita mendapatkan ayat itu atau mendengar ayat itu, misalnya dibacakan kepada kita, isinya adalah larangan untuk suudzon, maka sejak itu sampai kita dipanggil oleh Allah SWT, tidak pernah boleh gitu. Kalau kita melaksanakan satu kali saja misalnya, berarti kita tidak mentaati larangan itu. Itu kalau dalam konteks larangan ya, kata para ulama usul fikih. Maka dalam ayat ini Allah melarang kita, tapi dengan bentuk katanya bentuk kata perintah, tapi perintahnya perintah untuk menjauhi. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu ada dosa. Para ulama mufassirun menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah prasangka buruk yang kita sering sebut suudzon. Maka larangan yang ada yang pertama dalam ayat ini, kata Allah, maknanya adalah janganlah kalian berprasangka buruk gitu. Nah, terkait dengan prasangka buruk itu, kalau terhadap sesama, terhadap hamba ada prasangka buruk yang dibolehkan. Secara umum suudzon itu ya, berprasangka buruk secara umum, secara asal tidak boleh hukumnya. Tapi ada prasangka buruk yang dibolehkan. Tapi terkait dengan prasangka buruk itu, para ulama menjelaskan ada dua. Pertama, prasangka buruk terhadap Allah, ini tidak ada alasan bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh berprasangka buruk dalam kondisi apapun, sesulit apapun kita, sesedih apapun kita, seterpuruk apapun kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berprasangka baik. Misal kita berdoa setiap saat, setiap hari, setiap malam, bahkan setiap waktu di mana kita tahu bahwa waktu itu mustajab, kita selalu berdoa. Kan kalau kita berdoa tidak di sembarang waktu. Etika berdoa itu berdoanya di waktu-waktu mustajab. Berarti ketika kita hendak berdoa, maka harus standarkan dulu. Ini kita berdoa di waktu mustajab atau enggak. Kalau tidak di waktu mustajab, boleh ya boleh saja gitu. Tapi secara etika itu tidak beretika. Kemudian juga peluang untuk diijabahnya oleh Allah SWT berdasarkan teori itu jauh. Maksudnya ketika kita berdoa di waktu-waktu mustajab, peluang dan harapan diijabahnya besar. Tapi kalau di selain waktu-waktu yang mustajab, ya bukan tidak boleh, dan memang di Al-Qur'annya juga perintah berdoa mah tidak dibatasi dengan waktu. Ada juga di Al-Qur'an dijelaskannya terkait dengan etika suaranya tidak tinggi tapi rendah saja gitu. Tapi dalam hadis dijelaskan bahwasanya ada waktu-waktu mustajab dan juga tempat-tempat mustajab. Tapi di kita tidak ada tempat mustajab, adanya di Makkah dan di Madinah. Di kita ya di semua dunia adanya waktu mustajab. Misalnya antara adzan dan qomat. Kemudian antara duduk di antara dua khutbah kalau di hari Jumat imam, ketika hujan turun. Kemudian dalam hal ini, nah ini di sekarang nih, di sepertiga malam bagian terakhir. Itu yang jelas ada hadisnya. Ketika kita berdoa, itu peluang untuk dijawab dan diijabah doa kita. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam bagian terakhir. Turun ke langit dunia, kemudian melihat hambanya, siapa yang masih ngarengkol, siapa yang sudah bangun. Allah berkata dengan tiga ketika turun ke langit dunia. Kata Rasulullah, yang pertama Allah katakan, hal min sa'ilin fa'ataituhu. Adakah pada saat ini di antara hambaku yang meminta sesuatu kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya. Kemudian kata Rasul, Allah berkata lagi, fahal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah pada saat ini di antara hambaku yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dosanya. Kemudian kata Rasul, Allah berkata lagi, fahal min da'in fa'astajibu lahu. Adakah pada saat ini di antara hambaku yang berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan, akan aku ijabah doanya. Nah, maka di sepertiga malam bagian terakhir, jam 3 sampai menjelang subuh. Kata Rasul, Allah turun ke langit dunia sampai kapan? Sampai menjelang terbit fajar. Sehingga kalau misalnya di jam 3 dilihat masih ngarengkol, setengah 4 masih kene, jam 4 can hudang kene, kemudian setengah 5 pas adzan baru pas-pasan eta mah.
pas bangun pas adzan, atau pas adzan pas bangun, ya sudah nggak kebagian itu. Gitu. Maka dalam hal ini bahwasannya di antara adab atau etika berdoa memang kita memilih waktu-waktu mustajab, dan di antara waktu yang paling mustajab ya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sepertiga malam bagian terakhir, terlebih tentunya di bulan suci Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh bersuudzon dalam hal ini. Walaupun kita sudah berdoa jungkir balik istilah kita setiap saat misalnya dalam hal ini ya, maka dalam hal ini tetap kita harus berhusnudzon kepada Allah. Hari ini belum, oh mungkin besok. Jam ini belum, oh mungkin jam berikutnya. Minggu ini belum, oh mungkin minggu berikutnya. Bulan ini belum, oh mungkin bulan berikutnya begitu. Maka dalam hal ini terus seperti begitu. Nah, sekedar sharing nih. Ini ketika di Mesir, saya ada keinginan, tapi ini memang maksudnya dari sisi niatnya jangan dicontoh, ini mengganggu keikhlasan masalahnya. Gini, ketika di Mesir saya menginginkan sesuatu, kemudian setiap malam mau bangun jam 3 atau jam berapa, walaupun kesiangan, pokoknya saya bangun setiap malam selama 1 bulan. Saya bangun sholat malam, saya hanya satu yang saya minta, tapi saya tidak kasih tahu ya apa yang saya minta. Hanya satu yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam saya bangun walaupun kesiangan, yang penting belum tiba waktu subuh saya usahakan, yang penting sebelum subuh saya bangun. Setiap malam saya sampai akhir bulan, menjelang akhir bulan nggak ada tuh tanda-tanda diijabah doa itu, nggak ada. Sampai akhirnya saya hampir masih ada sih, tapi seberapa persen lagi lah gitu harapannya. Ketika itu saya hampir memutuskan, udah dah saya mau berangkat hajian saja sama teman-teman lah, nggak ada geningan tanda-tanda diijabahnya. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah gitu dalam ini. Besok ke-30 malam nih, malam ke-30 harinya. Maka dalam hal ini saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tadi gitu. Diijabah oleh Allah SWT apa saya mintakan. Ya, tetap kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yakinlah itu yang terbaik gitu dalamnya. Kata Syekh Sa'rawi almarhum, kata beliau, kita tidak pernah mengetahui apa yang terbaik untuk kita melalui tangan siapa, dari mana datangnya. Tapi yang perlu kita yakini adalah apa yang Allah berikan untuk kita, itulah yang terbaik bagi kita. Gitu. Maka dalam hal ini apapun yang terjadi dengan diri kita, jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mencontohkan kepada kita ketika mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi, teruskan. Udah tuh, saya poho ya. Teruskan. Kata Rasul, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Gitu. Jadi kalau Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang sesuai dengan harapan dan keinginannya, yang Rasul sampaikan, yang Rasul bunyikan, yang Rasul ucapkan adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya, Rasul tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi, teruskan. Alhamdulillahi ala kulli halin. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Itu tidak ada yang aing wae gitu. Enggak ada, enggak boleh itu. Kok gitu, enggak. Kalau ada kok berarti ada perasaan yang tidak nyaman dalam diri kita. Tidak boleh ada kok terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok minta 10 cuma dikasih 1 gitu ya. Kok minta yang merah malah dikasih yang hitam. Enggak ada. Pokoknya dalam hal ini itu. Ketika sesuai dengan keinginan kita, ucapkan segera alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di mana dengan nikmatnya tatimmus sholihat, sempurnalah semua kemaslahatan dan kebaikan gitu. Kemudian ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Rasul mengajarkan alhamdulillahi ala kulli halin gitu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda mah mungkin lebih tepat, pokoknya mah alhamdulillah gitu. Yang penting malah alhamdulillah gitu tak gitu. Kan kalau kita nah gimana kabarnya, ya pokoknya mah alhamdulillah lah. Nah itu berarti ada sesuatu tak yang tidak sesuai dengan keinginan. Kalau ada lah mah ya pokoknya malah alhamdulillah gitu. Tapi tentunya dalam hal ini bahwasanya
tidak begitu gitu. Karena kalau tidak begitu berarti ada sesuatu yang memang kita tidak nyaman terhadap takdir Allah. Itu kita harus lega, kita harus nyaman. Maka dalam hal ini kalimatnya bahasa Arab lebih tepat gitu dalam hal ini. Alhamdulillahi ala kulli halin gitu. Artinya bahwasanya segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Itu kalau diterjemahkan. Nah, ini saya mengambil terjemahan ini dari hadis lain yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW ini dalam kondisi berzikir, dalam konteks berzikir, bahwasanya kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli halin gitu, bahwa Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadi kita senantiasa mengatakan alhamdulillah dalam keadaan apapun. Makanya alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Jadi kita doa ini mengarahkan kita, membimbing kita agar kita senantiasa lega, kita senantiasa plong dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ketika kita bersuudzon kepada Allah, nauzubillah, kata Rasulullah, Allah berkata dalam hadis qudsinya, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Jadi Allah akan memperlakukan hambanya sesuai dan berbanding lurus dengan sikap hamba itu kepada Allah, dengan prasangka hamba itu kepada Allah. Kata Allah, in dhanna bi khairan falahul khair wa in dhanna bi syarran falahus syarr. Ya, bahwasanya kata Allah, andai kata hambaku itu berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan yang terbaik baginya. Tapi ketika hambaku berprasangka buruk kepadaku, akan aku berikan yang terburuk baginya. Maka dalam ini nauzubillah, kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Tidak ada alasan untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terhadap sesama, para ulama menjelaskan ada prasangka buruk yang dibolehkan. Ya. Di antaranya adalah ketika ada indikator yang memang mengarahkan kita untuk berprasangka buruk kepadanya gitu. Jadi kalau dalam konteks apa ya, kejahatan mungkin ada bukti awal lah gitu yang mengarah kepada seseorang gitu begitu. Ketika memang kita berprasangka tidak baik kepada seseorang, itu dibolehkan gitu. Kemudian boleh juga berprasangka buruk kepada si kafir. Memang kata para ulama, kafir memang secara asal, hukum asal kepada orang kafir itu berprasangka buruk. Sehingga kepada si Israel sekarang gitu. Jadi kita boleh gitu dalam ini. Ismail bener perjanjian yang si Israel mah biasanya gimana mengelanggar perjanjian. Kan kita sudah berprasangka, itu boleh gitu. Dan memang secara hukum asal orang kafir berprasangka. Tapi kepada orang yang beriman, hukum asalnya berhusnuzon, berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk gitu dalam hal ini. Kemudian juga boleh berprasangka buruk kepada musuh saat perang gitu. Terkait dengan prasangka buruk terhadap sesama ini, saya selalu sampaikan kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang seorang ahli sufi lah. Kalau mungkin yang terkenal mah pemimpin ahli sufi saya yang laki-lakinya teh Hasan al-Basri, ya, nama Hasan al-Basri. Tapi ini Ibrahim bin Adham. Beliau seorang ahli sufi juga. Dalam kisahnya, bahwasanya beliau pernah suatu ketika, kalau kita mas sekarang healing, jalan-jalan lah di pinggir pantai gitu tuh. Kemudian qadarullah tiba-tiba beliau berpapasan atau melihat dua hamba Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, yang dalam pandangan Ibrahim bin Adham ini, dua hamba Allah ini laki-laki dan perempuan sedang sedang bermesraan menurut penglihatan dia. Kemudian dia terbersit di benaknya, waduh, orang ini sedang mabuk cinta, kata dia, di benaknya. Berarti kan itu kalau menuduh tidak baik, menyangka tidak baik kepada orang, itu sudah bagian dari prasangka buruk. Kemudian dia melihat botol minuman yang berserakan, botolnya botol bekas minuman, jenis minuman. Kemudian dia berprasangka lagi di benaknya, wah ini mah bukan mabuk cinta lagi, beneran ini mabuk nih, botolnya berserakan begitu dalamnya. Kemudian qadarullah, dia belum juga mampu menemukan konfirmasi dari apa yang ada di benaknya tadi. Qadarullah, tiba-tiba air laut pasang, ya, menjadi bergelombang tuh air laut seketika. Qadarullah dalam kisahnya ya. Kemudian qadarullah dalam hal ini ada 5 orang di kisahnya, ada 5 orang yang membutuhkan pertolongan ya, hampir hanyut gitu di lautan yang airnya meluap itu, tiba-tiba pasang. Kemudian dia Ibrahim bin Adham ini belum sempat
menyadarkan diri atau belum sempat kembali konsentrasi, kenapa belum bisa menemukan jawaban, kenapa tiba-tiba kondisinya menjadi begitu. Kemudian dalam hal ini tiba-tiba pemuda tadi yang dia telah berprasangka buruk kepadanya tiba-tiba melompat ke tengah lautan itu untuk menolong yang 5 orang ini. Dengan izin Allah 4 orang bisa diselamatkan, tapi 1 lagi tidak. Ya. Lagi-lagi Ibrahim bin Adham belum juga sembuh dari kekagetan dan keanehan tadi itu, termasuk keheranan terhadap sikap pemuda itu. Dia rela begitu berkorban untuk menolong 5 orang itu. Maka kemudian setelah pemuda tadi menolong yang 4 dibawa ke darat, kemudian menghampiri Ibrahim bin Adham yang sedang terkagum-kagum, terheran-heran itu. Kemudian kata pemuda tersebut, "Wahai Tuan, mohon maaf, aku hanya bisa menyelamatkan 4 orang saja. Seharusnya Tuan tidak berdiam diri, tapi membantu saya, paling tidak yang satunya yang Tuan selamatkan, karena saya hanya bisa menyelamatkan 4 orang." Bertambah kaget lagi Ibrahim bin Adham ini. Kemudian belum sembuh juga dari kekagetnya itu, pemuda itu mengatakan, "Wahai Tuan, saya mungkin perlu rasanya menjelaskan kepada Anda. Perlu Anda ketahui bahwasannya, 1, perempuan yang tadi Anda lihat bersama dengan saya itu adalah ibu saya. Ya. Saya sudah terbiasa seperti itu dengan ibu saya. Dan di sore ini ibu saya mengajak saya untuk berjalan-jalan ke pantai ini. Kemudian botol bekas minuman yang Tuhan lihat itu adalah memang betul bekas botol minuman, tapi bekasnya saya bersihkan, kemudian saya isi dengan air biasa untuk bekal saya bersama dengan ibu saya. Ya, bisik kehausan dalam perjalanan ini." Ibrahim bin Adham semakin kaget, seolah pemuda itu mengetahui apa yang ada di benaknya. Tadi dia menyangka bahwa pemuda itu sedang mabuk cinta. Pemuda itu dengan istri tersebut, perempuan tersebut beneran sedang mabuk karena melihat botol yang berserakan itu. Maka ketika itu Ibrahim bin Adham baru sadar bahwasanya ia telah bersuudzon kepada pemuda tersebut. Maka sejak itu dia katakan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau Zat yang Maha menyaksikan, sungguh saat ini aku telah berburuk sangka kepada pemuda ini dan juga kepada perempuan itu. Saksikanlah ya Allah olehmu, mulai saat ini, mulai detik ini, aku tidak akan pernah berburuk sangka kepada siapapun lagi. Aku tidak akan pernah berburuk sangka lagi kepada siapapun." Gitu. Maka dalam hal ini para ulama memberikan nasihat kepada kita, ketika kita mendapatkan sesuatu di mana itu akan memunculkan kita berburuk sangka pada sesama kita, mendapatkan sikap dari sesama kita yang tidak seperti biasanya, di mana itu pasti memacu kita berburuk sangka kepadanya, maka kata para ulama, carilah 1001 alasan supaya kita tidak berburuk sangka kepadanya. Gitu. Biasa dengan sesama kita, tetangga kita kalau berpapasan bertemu bertegur sapa, tapi tiba-tiba tidak bertegur sapa. Kenapa ya? Marah apa atau gimana gitu? Maka saat kondisi seperti itu, para ulama nasihatnya seperti begitu. Carilah gitu dalam hal ini 1001 alasan supaya kita tidak berburuk sangka kepada rekan kita itu. Oh, meureun sedang nyeri huntu, sehingga tidak konsentrasi, tidak nyadar kalau berpapasan dengan kita. Oh, mungkin sedang ada masalah yang begitu menguasai dirinya sehingga dia tidak sadar juga, padahal dia berpapasan denganku. Cari yang lain sehingga dalam hal ini tidak berburuk sangka, tidak bersuudzon kepada siapapun. Kalau istri kepada suami, suami kepada istri sama lah begitu. Ya kalau pulangnya rada telat ya berhusnudzon saja. Oh mungkin di jalannya macet, mungkin tadi di kantornya masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan dan terusnya. Daripada berburuk sangka kemudian tidak mendapat jawaban, kemudian kesel sendiri, riuh gitu ya. Maka kata para ulama ya, carilah 1001 alasan supaya tidak berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu merupakan perkataan maksud dalam diri kita, perkataan dalam diri yang memang dalam hal ini itu aqdabul hadis. Kalau kata Rasul iyyakum wadhanna fa innal dhanna aqdabul hadis. Jauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk itu merupakan perkataan yang paling dusta gitu ya dalam. Oleh karenanya hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama kata Allah, jauhi yang namanya prasangka buruk atau suudzon atau berburuk sangka ya. Kita lanjutkan sampai jam 3 ya biasanya. Mohon maaf sekali lagi tadi terlambat. Yang kedua kata Allah dalam ayat ini,
ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu. Kata Allah, janganlah kalian melakukan tajassus. Ya. Tajassus itu kata para ulama adalah apa? Kata para tajassus itu maknanya mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus itu, ya, direkam, membuat utusan, kemudian misalnya disadap dan lain sebagainya lah pokoknya gitu. Itu tajassus namanya. Tajassus secara asal itu tidak boleh gitu dalam hal ini ya. Karena pada dasarnya kita itu tidak boleh menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain, sibukkan saja diri kita dengan kesalahan diri kita. Jangan sampai terkena peribahasa semut di ujung lautan terlihat jelas, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya. Jangan sampai terkena peribahasa seperti begitu. Maka kata Rasul, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas gitu. Kata Rasul, berbahagialah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri daripada aib orang lain. Ketika kita menyibukkan diri dengan aib orang lain, tidak ada untungnya bagi kita. Justru kita akan berdosa. Itu dalam hal ini. Justru ketika misalnya dalam hal ini kita mendapatkan maaf, kita mendapatkan sesuatu cacat atau aib dari orang lain, maka secara tidak sengaja walaupun ya, maka dalam hal ini cukup itu adalah bagi kita saja. Tidak boleh sampai kepada siapapun gitu dalam ini. Maka dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama, misal saya lewat ke rumah seseorang, tetangga misalnya, kemudian pintu rumahnya terbuka, maka kata para ulama, apa yang ada di dalam rumah tersebut menjadi amanah bagi saya. Maksudnya kalau tidak sengaja ngelirik dan terlihat, maka semua yang ada di dalam cukup saya yang mengetahuinya. Maka dalam hal ini, maka ketika saya di Mesir misalnya, kan kalau di Mesir rumahnya flat ya, apartemen gitu. Jadi kalau mau rumah saya di pojok sana, berarti saya harus melewati pintu kiri kanan orang Mesir itu. Kadang ada yang terbuka. Kalau pas terbuka kemudian misalnya tidak sengaja kita ngelirik, maka orang Mesir ini yang ada di dalam yang paham dan ngerti, dia suka marah, langsung keluar dia. Atau kalau tidak keluar, langsung ditutup pintunya dengan keras, bluk gitu. Dalam ini. Nah, maka dalam ini memang di dalam syariat Islam seperti begitu. Maka dalam hal ini jangan sampai kita melakukan tajassus ya, mencari-cari kelemahan, kesalahan orang lain. Yang boleh dalam konteks ini yang dibolehkan tajassus itu kalau di dalamnya ada kemaslahatan. Misalnya untuk mengonfirmasi berita yang didapatkan oleh kita. Oh, si A begini, si A, si B begitu dan lain sebagainya. Boleh itu untuk memastikan. BC misalnya, kalau langsung dikonfirmasi ke orangnya tidak ngaku. Ya sudah boleh ditajasus itu mah. Atau misalnya untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi kejahatan tertentu gitu dalam hal ini. Kalau langsung ke orangnya mungkin disilah tidak ngaku. Maka dalam hal ini boleh melakukan tajasus. Boleh mengutus utusan sebagai jasus misalnya. Atau juga boleh dalam hal ini disadap misalnya begitu. Tapi secara asal tajasus itu tidak boleh gitu dalam hal ini. Kemudian dalam hal ini yang ketiga, kita percepat sedikit ya. Bahwasanya ketiga kata Allah SWT, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah satu sama lain di antara kalian itu saling menggibah gitu, saling menggibah. Nah, ini tiga dosa ini disebut berurutan. Saya mengambil tema tiga dosa disebut berurutan ini merujuk kepada tafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga dosa secara berurutan. Kenapa? Sebab yang pertama akan menjadi pintu gerbang untuk yang kedua dan berikutnya. Kalau gerbang yang pertama tidak segera ditutup, maka akan berimbas pada yang kedua dan akan berimbas pada yang ketiga, ghibah itu. Cikal bakalnya adalah suudzon. Kemudian ketika kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ketika seseorang di dalam dirinya sudah ada suudzon, maka ketika tidak segera dikendalikan, ketika tidak segera disembuhkan, maka tidak akan berhenti sampai suudzon saja. Karena dia telah berburuk sangka kepada seseorang, oh jangan-jangan dia, oh jangan-jangan dia, oh dia jangan-jangan mau begini dan begitu. Maka kalau tidak dikendalikan akan berimbas dan naik menjadi tajassus. Dia akan berupaya untuk tajasus, mencari-cari ya, dalam karena sudah suudzon tadinya dicari-cari, cik benar tuh dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah melakukan tajasus seperti begitu akan ibas kepada yang ketiganya, yakni ghibah itu, membicarakan dengan yang lainnya apa hasil dari tajasusnya itu, seperti halnya yang terjadi pada saudara Nabi Yusuf
Ya, di mana hikmah dan pelajarannya adalah suudzon akan menghancurkan persaudaraan walaupun persaudaraan yang ada hubungan darah. Di mana saudara Nabi Yusuf mencelakai Nabi Yusuf, itu cikal bakalnya adalah suudzon. Saudaranya bersuudzon kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa ayahnya lebih menyukai dan mencintai adiknya yakni Nabi Yusuf. Maka ketika mereka memiliki prasangka buruk seperti begitu, maka kemudian mereka semua saudara-saudaranya itu melakukan tajasus. Kadang nanya kepada ibunya yang ini, menanya lagi kepada ibunya yang ini. Kemudian semuanya ngobrolin apa yang didapatkannya dari tajasus itu. Tajasus kemudian diobrolkan, yaitulah ghibah namanya. Kemudian sampai pada tindakan kriminal, yakni mencelakakan saudaranya itu. Maka dalam hal ini ghibah itu kata para ulama termasuk kategori dosa besar. Jangan sampai dalam hal ini dilakukan. Ya. Bagaimana kalau sesuai dengan kenyataan? Itulah ghibah gitu. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, kemudian sesuai dengan kenyataan, itulah ghibah namanya. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, itulah fitnah namanya gitu. Makanya dalam hal ini ketika kita membicarakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain, maka satu di antara dua, sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai. Ketika sesuai, itu ghibah namanya. Ketika tidak sesuai, itu fitnah namanya. Dan perlu kita pahami bahwa ghibah bukan terkait dengan kepribadian saja, tapi juga terkait dengan semuanya. Maaf misalnya, si eta pakaianna meuni siga kitunya, sigana teu ganti-ganti eta sabulan, itu termasuk ghibah. Jangan sampai misalnya si eta jalanna meuni kitunya. Tidak boleh. Itu dalam hal ini. Ya. Eta irungna meuni mancung gitunya ka jero, enggak boleh gitu. Jangan enggak boleh. Pokoknya ya apapun yang menjadi kekurangan seseorang kemudian diobrolkan, itu ghibah kategorinya. Eta si eta meuni miskin pisannya, meuli cendol sagelas gitu kuatut, enggak boleh. Pokoknya apapun yang menjadi kekurangan seseorang sudah kita saja. Kalaupun kita yang mengetahui, cukup kita saja. Tidak sampai kepada orang lain. Karena sejatinya ketika kita mendapatkan kekurangan dari orang lain, tidak sampai kepada telinga orang lain, cukup bagi kita saja gitu. Maka dalam hal ini misalnya, saya mah enggak ikut ngegibah, cuman ngedengerin doang, sama dosanya. Enggak boleh ya. Aku mah cuma ngedengerin doang, pendengar setia kok, enggak ngikut ngegibah, ngikut ngomongin. Ya sama dosanya gitu dalam hal ini. Apalagi kalau misalnya ikut nimbrung. Penasaran dah gitu dalam hal ini. Oh iya dia mah gitu, ke teman aku juga pernah gitu. Ya enggak boleh. Apalagi gitu ya. Maka kalaupun sekedar mendengarkan itu tidak boleh gitu dalam hal ini. Maka dalam hal ini bahwasanya para ulama memberikan nasihat kepada kita ketika kita mendapatkan komunitas atau kumpulan di mana didengar ini mah geningan sudah nyampe ke ghibah nih obrolannya. Nah, maka kata para ulama, kalau kita mendapatkan yang sedang begitu, maka yang kita lakukan adalah dakwahi mereka, sampaikan kepada mereka, mohon maaf saudara atau bapak atau ujang atau asep kakang gitu. Kayaknya nih obrolan kita nih sudah nyampe ke ghibah nih, nyerempet ke ghibah. Kita ganti yuk ngobrolnya dengan yang lain. Ngobrolin sawah kek, ngobrolin apa kek, sebelah kek apa gitu. Ngobrolin yang lain gitu. Kemudian kata para ulama, ketika misalnya tidak berpindah, nah maka kata para ulama udah dah tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan kata para ulama maka dosanya kebagian gitu. Ibarat minuman keras lingkungan setan. Yang belinya, yang nganternya, yang ngasih tambahannya, yang ngasih tumpangannya, yang minjemin gelasnya, yang nuanginnya, yang nyaksiinnya, sama tuh dapat dosanya walaupun tidak ikut minumnya. Begitu juga hanya dengan ghibah. Nah, maka oleh karenanya hadirin al-hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibrahim Abdurrahman As-Sa'di, ini 3 dosa ini yakni suudzon, tajasus, kemudian ghibah, ini berurutan disebut, memang urutannya begitu gitu. Ini tidak dari ghibah dulu kemudian berimbas pada suudzon, enggak, dari suudzon kemudian ke tajasus, kemudian ke ghibah. Kalau tidak terkendalikan boleh jadi itu akan berimbas pada kejahatan seperti halnya terjadi kepada Nabi Yusuf ya, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya gitu ya. Bapak sekalian hadirin wal hadirat, ya mohon maaf kalau saya terkesan keburu-buru ya, karena memang ya waktunya hanya setengah jam lagi, ini juga sudah jam 3 lewat gitu. Dalam hal ini mohon maaf sekali lagi atas keterlambatannya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa
diberikan keistiqomahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencintai ilmu, senantiasa memahami dan mendalami ilmu, kemudian mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Karena tidak ada ibadah yang paling baik kata para ulama kecuali adalah ibadah menuntut ilmu. Itu karena dari ilmu itulah kita akan bisa beribadah dengan benar. Ibadah tapi tidak benar, apalah artinya? Benar yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa sesuai dengan tuntunan Rasul ya di majelis ilmi adanya. Maka thalabul ilmi menjadi ibadah yang paling afdal kata para ulama gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya barangkali mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada yang disaringkan mungkin akan saya akhiri atau ini dulu. Ini dulu ya. Baik ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ini ada door prize satu dalam ini ya. Untuk satu pertanyaan saja gitu ya dalam ini. Untuk satu pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi adalah bahwasanya tolong disebutkan terkait dengan pengecualian dari su'udhan. Su'udhan itu secara asal tidak boleh atau haram hukumnya. Tapi ada su'udhan yang dibolehkan. Apa? Oh, ada orang kafir. Gimana? Ada orang kafir ya. Su'udhan kepada orang kafir. Taib. Ya itu sudah betul ya. Tapi baru satu. Ada satu lagi barangkali. Tapi nggak diberikan kepada yang lain, kepada bapak saja. Oke, itu sudah benar ya dalam hal ini. Sudah benar ini. Mangga ini hadiahnya dicandak, alhamdulillah ya. Tapi sebelum saya akhiri mohon maaf tadi ya, mangga. Tadi gibah tadi. Enggak. Ya, ayyakum. Itu kan ya diberikan ya sedikit gibah punten Bu ya dalam hal ini. Ada gibah yang dibolehkan biasa. Salah satunya adalah punten ini. Istri boleh menggibah suami tapi dalam konteks istifta. Istifta itu minta pendapat. Bagaimana? Seperti halnya ada seorang istri yang datang kepada Rasul. Padahal kan privasi banget, enggak boleh tuh. Jangan sekalipun jangan sampai diketahui oleh orang lain. Tapi istri itu mengatakan, "Ya Rasul, suami saya pelit," katanya gitu. Kemudian disampaikan gitu, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan istri saya dan untuk saya dan anak saya. Bolehkah saya mengambil uangnya langsung dari dompetnya tanpa sepengetahuannya? Kata Rasul, boleh, tapi secukupnya saja, jangan dikuras semuanya. Secukupnya untuk kamu dan juga anakmu. Ini dalam rangka meminta pendapat, bukan semata-mata ghibah. Kalau saja langsung misalnya tanpa disebutkan kronologisnya, Rasul, boleh tuh saya ngambil uang langsung dari dompet suami saya yakin Rasul akan mengatakan tidak boleh gitu. Tapi disampaikan dulu suami saya teh pelit gitu. Tapi kalau tidak ada jangan dikatakan pelit. Orang tidak ada mau ngasih apaan? Ini mah ayat cukup tapi tidak ngasih cukup, maka itu pelit namanya ya. Kalau alam bisawab ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.